Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada perkuliahan Akuntansi Manajemen 1. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang konsep-konsep dasar yang diperlukan dalam mempelajari akuntansi manajemen. Kita akan mulai dengan mengetahui definisi dari akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen atau dikenal juga dengan akuntansi manajerial itu adalah sistem akuntansi yang berkaitan dengan dua hal berikut ini. Yang pertama adalah berkaitan dengan ketentuan dan penggunaan informasi akuntansi sampai menyajikan bentuk laporan suatu satuan usaha untuk kepentingan internal atau manajer atau manajemen dalam suatu organisasi. Sebagaimana pernah saya sampaikan bahwa akuntansi manajemen ini berbeda dengan akuntansi keuangan. Di mana kalau akuntansi keuangan itu produk akhirnya adalah laporan keuangan yang akan digunakan oleh pihak internal maupun pihak eksternal dalam mengambil keputusan-keputusan ekonomi. Nah, untuk akuntansi manajemen ini hanya digunakan untuk kepentingan internal saja. Dan Anda sudah memahami bahwa siapa sih pihak internal itu? Yaitu manajer atau manajemen dalam suatu organisasi. Kemudian hal yang kedua adalah akuntansi manajemen ini berkaitan dengan menjadikan dasar pada manajemen untuk membuat keputusan bisnis. Jadi laporan keuangan yang diterima oleh manajer itu akan dijadikan untuk pengambilan keputusan bisnis. Nah, keputusan bisnis ini berupa pertama perencanaan, kemudian pengarahan dan pengendalian. Ya, ada 3 hal: perencanaan, pengarahan dan pengendalian. Yang akan memungkinkan manajemen akan lebih siap dalam pengelolaan dan melakukan fungsi kontrolnya. Nah, Anda juga harus tahu bahwa salah satu fungsi manajemen itu atau manajer itu adalah melakukan fungsi controlling. Ya, ini pernah kita bahas juga pada pertemuan sebelumnya. Sebagaimana sudah disebutkan tadi bahwa 3 hal yang akan dilakukan oleh manajer ini yaitu melakukan proses manajemen. Pertama, melakukan perencanaan, kemudian pengendalian, dan terakhir mengambil keputusan. Jadi Anda harus lihat 3 hal ini diawali dari perencanaan, pengendalian sampai pada pengambilan keputusan. Kita akan lihat satu persatu tentang apa itu perencanaan, apa itu pengendalian, dan apa itu pengambilan keputusan. Berbicara tentang perencanaan, 2 hal ini yang harus kita jadikan patokan. Pertama, di dalam perencanaan itu berarti kita melakukan kegiatan menetapkan tujuan. Ke arah mana kita akan berjalan, ya. Apa yang akan diraih atau akan dicapai oleh perusahaan kita. Dan tidak hanya menetapkan tujuan saja, yang termasuk dalam lingkup perencanaan itu adalah mengidentifikasi cara mencapai tujuan itu. Ya, jadi tidak cuma menetapkan tujuan, tapi juga menetapkan cara mencapai tujuan tersebut. Lebih detail lagi tentang perencanaan. Nah, ketika kita melakukan proses perencanaan dengan baik, dengan matang, maka masalah yang tidak diketahui atau tidak didasari, tentunya ini akan dapat menjadi masalah yang besar dan mempengaruhi keseluruhan proses perencanaan. Untuk itu, ketika kita menetapkan perencanaan, banyak hal yang harus kita perhitungkan. Seperti dalam penyajian slide sebelumnya, bahwa perencanaan itu menetapkan tujuan dan mengidentifikasi cara mencapai tujuan tersebut. Tentunya ketika kita mencapai tujuan itu, perjalanan tidak selalu mulus, ya. Akan ada masalah yang kita hadapi, dan itu pasti akan ada masalah. Masalah itu besar
ataupun kecil. Tetapi dengan perencanaan yang matang, permasalahan-permasalahan itu tentunya sudah bisa kita identifikasi, ya, sudah kita bisa ketahui, dan kita sudah menetapkan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Sehingga dengan kita mengetahui cara menyelesaikan permasalahan itu, kita sudah menyiapkan berbagai macam sumber daya yang kita miliki, ya, tenaga kerja, modal, dan sebagainya, ya, sehingga kita bisa mengoptimalkan sumber daya itu untuk mengatasi permasalahannya. Dan ketika kita gagal dalam mempersiapkan itu semua, maka sumber daya, informasi, dan keuangan yang kita gunakan akan sia-sia. Tentunya ini akan mengganggu produktivitas. Ya, jadi dalam menentukan perencanaan itu dibutuhkan perhitungan yang sangat baik. Nah, tetapi juga selain merencanakan atau merancang dengan baik, fungsi manajer ini adalah fungsi controlling. Ya, jadi dia mengawasi sehingga dia bisa memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan itu benar-benar bisa terwujud, ya, bisa tercapai, gitu, ya. Jadi fungsi manajemennya harus bekerja untuk memastikan apa yang direncanakan itu bisa dilakukan. Berikutnya adalah pengendalian. Yang dimaksud dengan pengendalian itu adalah memonitor perkembangan rencana. Kemudian melakukan continuous improvement, yaitu melakukan perbaikan yang terus-menerus, ya, sesuai dengan kebutuhan. Tidak pernah puas dengan capaian-capaian, ya, terus melakukan perbaikan-perbaikan, peningkatan-peningkatan kualitas. Dan tentunya yang dimaksud dengan pengendalian ini adalah melakukan proses umpan balik, ya, melakukan umpan balik. Jadi melakukan proses koreksi, ya, segera melakukan perbaikan-perbaikan. Nah, seperti itu. Tentunya di sini diperlukan berbagai macam alat, ya, dalam pengendalian ini, ya. Diperlukan instrumen-instrumen sehingga pembanding yang dasar, ya, yang menjadi pembanding itu adalah standar, gitu. Nah, kalau di perusahaan yang menghasilkan suatu barang, gitu ya, ini kan kelihatan, ya, barang yang berkualitas itu harus sesuai dengan standar. Jika tidak sesuai dengan standar, maka itu produk reject, ya, produk yang not good, ya, NG, ya, tidak bisa untuk dijual, seperti itu. Nah, ini proses pengendalian pun sama, ya. Jadi ketika terjadi perencanaan yang menyimpang, kegiatan-kegiatan yang menyimpang dari perencanaan, itu harus segera diberikan umpan balik, ya, diberikan koreksi, gitu. Nah, ini adalah hal yang harus dilakukan oleh manajer. Kemudian di dalam proses pengendalian ini kan kita sedang berbicara tentang akuntansi keuangan, akuntansi manajerial atau akuntansi manajemen. Nah, dalam hal ini yang kita gunakan sebagai instrumen atau alat itu adalah financial control, ya. Jadi data-data keuangan, ya, yang dijadikan dasar untuk mengendalikan apakah rencana ini berjalan atau justru tidak berjalan, gitu, ya. Jadi pengendalian ini dalam konteks akuntansi manajemen yaitu menggunakan data-data keuangan, ya, atau yang dikendalikan itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan masalah finansial. Nah, berkaitan dengan financial control, ya, atau pengendalian keuangan. Dalam hal ini si manajer itu harus bisa mengendalikan aliran uang dalam organisasi. Jadi benar-benar keuangan ini adalah kita pastikan aman, khususnya masalah likuiditas dan solvabilitas. Nah, yang disebut dengan likuiditas ini adalah
kemampuan perusahaan dalam menjaga aset-aset atau harta-harta cairnya, sehingga ketika ada kewajiban-kewajiban yang harus dilunasi dalam jangka pendek itu bisa dibayarkan, ya, atau bisa dilunasi gitu. Jangan sampai perusahaan ini tidak memiliki tidak memiliki harta atau tidak memiliki uang, ya, untuk mengatasi permasalahan-permasalahan likuiditasnya gitu. Sebuah perusahaan dikatakan memiliki likuiditas jika perusahaan ini mampu melunasi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya. Nah, kewajiban-kewajiban jangka pendek ini adalah yang harus dilunasi dalam kurun waktu 1 periode akuntansi gitu, ya. Dan solvabilitas itu adalah kemampuan perusahaan di dalam melunasi kewajiban-kewajibannya yang jangka panjang gitu, ya, atau lebih dari 1 periode akuntansi. Jadi benar-benar seorang manajer keuangan itu harus bisa mengendalikan tentang likuiditasnya. Jadi dalam hal ini perusahaan itu kalau memiliki uang yang sedikit, ya, uang yang cair yang sedikit gitu, ini juga berbahaya karena dia tidak akan mampu melunasi kewajiban-kewajibannya atau hutang-hutang jangka pendeknya. Tetapi juga ketika perusahaan ini memiliki uang tunai atau uang non tunai juga yang dalam jumlah terlalu besar, ini juga berbahaya, atau uang ini akan idle, ya, uang ini akan nganggur, ya, tidak ada manfaatnya buat perusahaan gitu. Jadi dalam hal ini si manajer itu harus mampu nih mengelola keuangannya, bagaimana supaya uang yang ada di perusahaan itu tidak kurang dan juga tidak berlebih gitu, ya. Nah, ini yang hal-hal yang harus diperhatikan sehingga ketika dia membutuhkan data-data keuangan yang berhubungan dengan masalah likuiditas dan masalah solvabilitas, bagian akuntansi keuangan ini, bagian akuntansi manajemen ini atau akuntan internal ini harus siap gitu, menyediakan data-data yang dibutuhkan oleh manajernya, ya, karena manajer ini akan menghitung atau akan mengukur, ya, tingkat likuiditas dan solvabilitasnya, apakah cukup baik atau aman buat perusahaan atau tidak gitu. Dan kalau data-data ini sudah terkumpul, dia akan bisa mengambil keputusan atau langkah yang harus diambil itu seperti apa. Kemudian berkaitan dengan pengendalian organisasi, ya, atau organization controlling ini, yaitu pengendalian yang diperlukan untuk menjamin bahwa organisasi tidak menyimpang dari tujuan dan strategi organisasi yang telah ditetapkan gitu. Ini kita ini bergerak di bidang apa nih gitu, ya. Jadi jangan menyimpang dari tujuannya, ya. Seperti itu. Jangan mentang-mentang kita ini punya aset banyak gitu, punya uang banyak, kemudian kita bisa melakukan hal-hal yang lainnya sehingga itu menyimpang dari tujuan organisasi atau strategi dari yang telah ditetapkan gitu, ya. Jadi kita tidak bisa juga semena-mena gitu. Nah, jika itu memang diperlukan, ya, untuk melakukan ekspansi perusahaan, tentunya ini dengan berbagai macam pertimbangan yang matang gitu. Jadi pengendalian keuangan dan pengendalian organisasi ini sangat dibutuhkan gitu, ya, dalam berjalannya sebuah organisasi perusahaan. Terakhir dari kegiatan akuntansi manajemen ini adalah mengambil keputusan, ya. Nah, dalam mengambil keputusan ini artinya seorang manajer ini harus memilih salah satu pilihan, ya, dari berbagai macam alternatif yang disediakan gitu. Ya, ini memang dibutuhkan seni, dibutuhkan keterampilan khusus untuk mengambil keputusan ini, ya. Tapi saya tidak akan banyak berbicara dalam hal ini, ya, karena fokusnya tidak ke sini, ya, kita, ya. Kemudian juga masalah pengambilan keputusan ini harus berkaitan dengan perencanaan dan pengendalian, gitu, ya. Jadi apakah output yang akan kita ambil keputusan ini sesuai dengan planning atau tidak, gitu. Apakah ini sudah hasil pengendalian, proses pengendalian, gitu, atau tidak. Nah, ini hal-hal yang harus kita putuskan atau hal-hal yang harus kita pikirkan.
Jadi pada prinsipnya mengambil keputusan itu berarti memilih satu alternatif dari berbagai macam alternatif yang disediakan, gitu ya. Nah, apa namanya, bandingkan ya antara perencanaan dengan hasilnya, seperti itu. Nah, ketika mengambil keputusan itu ya, kita punya asumsi ya atau punya anggapan bahwa manajer yang akan mengambil keputusan itu dia sudah mengetahui semua perangkat alternatif dan semua akibat atau hasil dari masing-masing. Ya, jadi misalnya ada 3 alternatif pengambilan keputusan. Nah, si pengambil keputusan ini sudah tahu kebaikan dan kelemahan dari setiap keputusan yang harus dia ambil. Itu asumsi yang kita ini ya, yang kita ambil, yang kita harus pegang gitu ya. Jadi ketika mengambil alternatif pertama gitu ya dan mengabaikan alternatif kedua dan alternatif ketiga, maka berarti itu alternatif pertama itu dianggap yang terbaik ya dari alternatif yang kedua dan alternatif yang ketiga. Karena si pengambil keputusan ini sudah paham ya masing-masing akibat atau hasil dari keputusan-keputusan yang akan diambil. Seperti itu. Kemudian si pengambil keputusan juga kita anggap sudah memiliki metode. Dia udah paham tentang aturan, korelasinya, dan apapun ya yang memungkinkan dia buat urutan kepentingan untuk semua alternatif itu. Gitu. Ya, jangan sampai mengambil keputusan ini dengan cara membabi buta atau tidak dipikirkan terlebih dahulu gitu ya, atau asal-asalan saja. Jadi udah ada aturannya ya, ada metode-metode pengambilan keputusannya ya, yang ketika keputusan ini diambil memang itu sangat logis ya, bukan keputusan-keputusan yang emosional gitu ya. Jadi seperti itu. Ada mekanismenya, ada aturan-aturan dalam mengambil keputusannya. Kemudian yang ketiga, asumsi kita adalah bahwa si pengambil keputusan ini dapat memilih alternatif yang memaksimalkan. Misalnya memaksimalkan laba, memaksimalkan volume penjualan, atau memaksimalkan kegunaan. Ya, saya kasih gambaran di sini adalah suatu perusahaan kita itu akan mengembangkan produk ya, akan mengembangkan produk yang kita anggap bisa meningkatkan laba, bisa meningkatkan volume penjualan gitu ya. Alternatifnya adalah mengembangkan produk A gitu ya, kemudian dengan seluruh modal ini kita tanggung, atau bekerja sama dengan pihak lain gitu, atau kita juga dengan meminjam dari bank gitu ya, atau dengan menjual obligasi, atau dengan menjual saham gitu. Jadi atau dengan mengeluarkan saham maksud saya. Jadi seperti itu. Ya, yang alternatif yang mana yang paling menguntungkan buat perusahaan gitu. Sekarang kita mulai coba masuk ke hal-hal teknis ya yang berkaitan dengan operasional sistem informasi akuntansi manajemen. Ya. Jadi setidaknya di dalam akuntansi manajemen itu ada laporan-laporan yang sifatnya khusus ya. Kemudian ada laporan untuk biaya produk, kemudian biaya pelanggan, ada budgeting, dan ada laporan kinerja. Nah, ini adalah model sistem informasinya ya. Yang memang ini secara umum dibutuhkan ya oleh manajer untuk pengambilan keputusan gitu. Jadi nanti ini adalah sebuah pakem ya atau sebuah model sistem informasi yang memang harus ada dan harus dilakukan oleh perusahaan. Sebelum kita bahas ke sistem informasi tadi ya, saya akan tampilkan terlebih dahulu contoh-contoh laporan manajerial atau laporan akuntansi manajemen sehingga Anda semua bisa membedakan antara akuntansi keuangan dengan akuntansi manajemen. Nah, di sini ada laporan tentang penjualan. Kalau kita lihat di laporan akuntansi keuangan ya, data yang angka yang ada di dalam laporan laba rugi itu hanya total penjualan saja, yaitu sejumlah Rp28.662.500 gitu. Ya, jadi hanya ada satu angka gitu yang tertulis di dalam
laporan laba rugi, ya, yaitu angka penjualan sebesar itu. Tetapi kan untuk laporan manajemen itu, akuntansi manajemen, ini butuh laporan-laporan yang lebih detail, ya, laporannya khusus gitu. Si manajer kan harus mengambil keputusan. Angka yang 28 juta sekian ini harus di breakdown, ya. Penjualan, ada berapa jenis barang yang dijual, berapa kuantitas yang terjualnya, gitu ya. Nanti dia akan melihat atau dia akan melakukan proses controlling gitu, akan melakukan proses pengendalian, ya. Jadi seperti ini laporan penjualan yang diberikan kepada akuntansi kepada si manajer ini dalam akuntansi manajemen gitu. Nah, laporan seperti ini tidak diatur dalam standar akuntansi keuangan, ya. Jadi tidak diatur. Kalau akuntansi keuangan, semua yang dilaporkan itu harus tunduk kepada standar akuntansi keuangan, ya. Tapi dalam akuntansi manajemen dia tidak patuh, tidak harus sesuai dengan standar akuntansi keuangan, ya. Jadi seperti ini laporannya. Nah, dengan angka-angka seperti ini kan akan tampak gitu bahwa ternyata penjualan untuk produk B ini yang paling dominan di antara semuanya gitu. Berikutnya adalah barang E. Nanti dianalisa nih, kenapa barang A? Apakah lebih diminati, ya, ataukah memang lokasi penjualannya tepat gitu, atau misalnya jenis promosi yang dilakukannya bagus, atau apalagi gitu, ya. Nah, ini akan berdampak kepada si manajer ini, ya, untuk memutuskan berapa jumlah bahan baku yang harus dia beli untuk masing-masing barang ini, gitu, ya. Jadi jangan sampai di sini yang paling kecil itu penjualan barang D, ya. Jangan sampai bahan baku untuk barang D ini menumpuk di gudang bahan baku terlalu banyak gitu, ya. Jadi seperti itu. Atau jangan memang begini pengaturannya, sengaja tidak menjual barang D lebih banyak dari yang lain gitu. Tetapi kan mereka ini dari masing-masing penjualan ini punya target, ya. Misalnya barang A gitu ya, setiap bulannya harus terjual 5.000 unit. Ini baru terjual 3.000 unit di bulan Juni gitu. Ya, ini kenapa tidak tercapai targetnya gitu. Barang B misalnya 4.000 ya targetnya. Ini sudah melampaui jadi 4.500 gitu, dan seterusnya. Jadi dari data ini ya, dari data ini banyak hal yang bisa dianalisa gitu, termasuk masalah persentase di sini, ya. Penjualan barang A ya, ini 10% di bulan Juni dari total penjualan seluruhnya. Bagaimana dengan bulan sebelumnya? Bagaimana dengan bulan sebelumnya lagi? Dibandingkan dengan bulan Juni tahun sebelumnya, tahun 2007. Misalnya tahun 2007 penjualannya itu 12%. Sekarang kenapa bulan Juni 10%? Ada apa nih? Kenapa? Ya, jadi si manajer ini akan menganalisa ya laporan-laporan yang diberikan atau yang dia minta. Gitu. Nah, contoh laporan lainnya adalah tentang laporan hutang di sini yang saya tampilkan. Nah, kalau di laporan akuntansi keuangan ya, itu kan diterbitkan setiap akhir periode ya. Nah, kalau di akuntansi manajemen tidak mesti di akhir periode. Kapanpun si manajer itu perlu meminta, akuntan internal itu harus siap memberikan, ya, harus siap memberikan laporan keuangannya gitu. Jadi dia tidak harus menunggu satu periode gitu. Makanya tadi saya sampaikan bahwa akuntansi manajemen ini lepas dari aturan standar akuntansi keuangan gitu ya, berbeda dengan akuntansi keuangan ya. Akuntansi manajemen ini boleh tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan seperti itu. Nah, ini kan data-data lebih detail ya, lebih detail di sini. Kapan saja terjadinya hutang ini gitu ya. Nah, seperti ini laporan yang harus disajikan kepada si manajer itu. Ya, kalau di akuntansi keuangan kan
hanya satu angka saja, ya, hutang dagang sekian. Kalau di akuntansi manajemen tidak, ya, dirinci. Nah, di sini dari penjelasan-penjelasan tadi kita bisa lihat bahwa fungsi akuntansi manajemen itu, ya, yang pertama sebagai alat analisa untuk pengambilan keputusan. Tadi sudah saya jelaskan kepada Anda dari dua contoh laporan tadi, ya. Jadi sebelum mengambil keputusan memang dibutuhkan data-data, ya. Sistem informasi untuk pihak internal, ya, untuk pihak internal maksudnya, ya, bukan pihak eksternal. Kemudian sumber data dan informasi keuangan yang relevan. Nah, ini dalam mengambil keputusan itu dibutuhkan data-data yang relevan, gitu, ya. Kemudian sumber informasi untuk pertanggungjawaban masing-masing tingkat manajemen. Mengukur dan monitoring terhadap kinerja perusahaan, koordinasi berbagai kegiatan perusahaan, dan sebagai arsip audit. Nah, ini fungsi-fungsi akuntansi manajemennya. Berikutnya saya mau ambil contoh, ya, tentang penerapan akuntansi manajemen, gitu. Ini ada contoh misalnya PT Inka. Ya. Dia dihadapkan pada persoalan apakah membuat sendiri suku cadang atau membeli dari supplier lain. Gitu. Ini ada keputusan, ya, yang harus diambil ketika PT Inka ini memerlukan suku cadang. Apakah bikin sendiri atau beli, ya, dari supplier. Gitu. Di sini datanya, kebutuhan suku cadang tersebut berjumlah 100.000, sedangkan laporan produksi diperhitungkan untuk menghasilkan kebutuhan suku cadang tersebut adalah sebagai berikut. Jadi untuk memperoleh 100.000 suku cadang ini, kalau dibikin sendiri, gitu, ya, dibutuhkan data-data atau biaya-biaya sebagai berikut, ya, biaya produksi sebagai berikut. Kalau dibikin sendiri, lihat, ini ada biaya bahan bakunya 500.000. Ya, ada biaya upah langsung. Nah, upah langsung ini adalah upah yang diberikan kepada tenaga kerja langsung yang memproduksi baut tadi itu. Ya, itu dalam hal ini adalah operator produksinya, 1 juta. Ada biaya overhead. Nah, biaya overhead ini adalah biaya yang besar kecilnya ini tergantung banyak atau sedikitnya kuantitas produksi. Semakin banyak kuantitas produksinya, maka biaya overhead-nya itu semakin besar. Nah, semakin kecil kuantitas produksinya, maka biaya overhead-nya juga kecil. Jadi sekali lagi, biaya overhead itu tergantung dari banyak atau kecil sedikitnya volume produksi, ya, kuantitas produksi. Beda dengan biaya upah langsung, gitu, ya. Biaya upah langsung ini bersifat tetap, gitu, ya. Kemudian di sini juga ada biaya overhead pabrik tetap yang terhindarkan. Dari hal ini nanti saya jelaskan apa dimaksud dengan biaya overhead pabrik tetap yang terhindarkan, dan ada biaya overhead pabrik yang tak terhindarkan. Sehingga total biaya produksinya itu, ya, 2.700.000 rupiah, gitu, ya, untuk 100 buah baut, ya. Oke. Dari data biaya produksi tadi, ya, kita akan analisa, ya. Nah, PT Inka ini ceritanya, selain dia menghitung biaya produksi yang tadi 2.700.000 itu, dia juga mendapatkan tawaran dari supplier penyedia suku cadang dengan kualitas yang sama, yaitu dengan harga Rp25 per buah. Tadi kita butuh 100.000, ya, 100.000. Nah, tindakan yang dilakukan PT Inka adalah menginstruksikan kepada staf akuntan manajemennya untuk mengadakan analisa terhadap tawaran tersebut. Dari analisa yang dilakukan ini, pimpinan perusahaan dapat mengambil keputusan membeli suku cadang tersebut atau tetap memproduksi sendiri. Ya, jadi si akuntan ini, si manajer ini, ya, meminta akuntannya untuk menganalisa, ya, gitu, sehingga si manajernya nanti tinggal mengambil keputusan, ya, tetap memproduksi atau dia menerima tawaran dari supplier tadi. Sekarang kita analisa lagi, ya, misalnya dalam pengambilan keputusan ini fasilitas untuk memproduksi suku cadang dianggap tetap menganggur jika alternatif membeli dari luar dipilih.
Artinya, fasilitas-fasilitas yang telah dimiliki untuk memproduksi barang itu tidak digunakan, ya. Padahal ada di antaranya ini tetap harus dikeluarkan biayanya, ya. Misalnya ada tenaga kerja tetap di situ, ya. Ada biaya penyusutan untuk mesin-mesin produksi. Jadi walaupun tidak digunakan, perusahaan ini tidak bisa menghindari biaya-biaya itu, tetap harus dibayarkan. Ya, jadi untuk mengambil keputusan ini kita harus berpikir tentang relevan atau tidak relevan biaya yang bisa dihindarkan atau yang tidak bisa dihindarkan ini, gitu ya. Nah, kalau biaya variabel yang tadi yang saya gambarkan itu tentunya bisa dihindarkan. Kalau misalnya perusahaan ini mengambil keputusan untuk beli ya, yang Rp25 tadi, maka tentunya perusahaan nggak perlu beli bahan baku gitu ya. Nggak perlu ada biaya variabel gitu ya, karena tidak memproduksi barang ya. Kemudian yang tidak bisa dihindarkan ini tetap adalah biaya penyusutan barangnya gitu, penyusutan mesin-mesinnya gitu. Dan kalau misalnya kita ada barang yang disewa, ya tetap kita bayar biaya sewanya. Jadi artinya kita tetap mengeluarkan biaya-biaya itu gitu. Jadi tidak semudah apa yang terlihat ya ketika kita mau mengambil keputusan. Kelihatannya memang tawaran dari vendor atau dari supplier ini lebih menguntungkan ya, karena Rp25 ya untuk setiap suku cadangnya. Sedangkan kalau kita bikin itu Rp27 gitu ya. Tetapi kenyataannya adalah ada biaya-biaya yang nggak bisa dihindarkan, tetap harus kita keluarin gitu. Walaupun kita beli dari orang lain, biaya-biayanya tetap kita keluarin ya, ujung-ujungnya mahal-mahal juga gitu. Ya, bisa jadi gitu. Kalau itu kita bebankan kepada setiap unit atau setiap buah dari suku cadangnya, malah akan jauh lebih mahal ya ketimbang kita membuat sendiri gitu. Jadi disinilah diperlukan keterampilan dari seorang manajer untuk menganalisa ya dan mengambil keputusan gitu. Ya apa namanya, tentunya kita sebagai pemula ya, orang yang baru belajar ini akan kesulitan ya, akan kesulitan ketika kita harus mengambil keputusan-keputusan ini. Butuh jam terbang ya, butuh ketelitian gitu ya, butuh apa namanya pengalaman seperti itu. Jadi beda ya orang-orang yang sudah berpengalaman dan orang yang belum berpengalaman ketika mengambil keputusan gitu. Nah, tentunya Anda mendapatkan informasi dari saya saja tidak cukup ya untuk memahami hal ini. Anda bisa juga browsing atau mencari sumber-sumber lainnya ya untuk lebih memahami permasalahan ini. Dan Anda bisa lihat-lihat contoh-contoh dari internet ya yang berkaitan dengan masalah akuntansi manajemen ini. Nah, untuk pertemuan kali ini ya saya cukupkan saja ya. Ini sudah hampir 40 menit ya. Kita tidak perlu terlalu banyak dulu materi yang disampaikan. Nanti pada kesempatan-kesempatan berikutnya kita akan coba latihan ya, latihan-latihan soal untuk pengambilan keputusan. Nah, ini sengaja saya rekam agar Anda bisa putar ya, berulang-ulang ya. Apa namanya, hal-hal yang saya jelaskan ini gitu. Kalau kita tidak rekam atau kita tatap muka ya, begitu pertemuan selesai ya Anda tidak bisa putar ulang gitu, kecuali Anda mencatat dengan baik atau Anda melakukan recording gitu. Jadi sekian dulu ya untuk pertemuan kali ini. Tolong materi ini tidak Anda sebarluaskan, ini hanya untuk kepentingan internal kita gitu ya, dengan segala macam keterbatasannya. Karena kalau materi ini sampai kepada pihak lain gitu, mereka akan salah paham karena mereka tidak mungkin atau belum tentu menyimak materi-materi pada pertemuan sebelumnya dan pertemuan yang akan datang gitu ya. Jadi materi ini hanya untuk kalangan kita sendiri ya, hanya untuk konsumsi saya dan konsumsi mahasiswa-mahasiswa yang saya ajarkan saja. Terima kasih atas pengertian dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.